Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Ibatullah, NIM saya 2111308. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat. Dari pertama, saya membuat makalah ini dengan berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli pada Online Marketplace Shopee. Langsung ada lambang UIN, disusun oleh saya pribadi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Saya persingkat saja. Latar belakang yang saya buat di sini, perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan di kegiatan masyarakat. Terbentuknya jaringan yang luas menjadikan transformasi terjadi secara cepat di seluruh dunia melalui aktivitas di dunia digital dengan inovasi perilaku manusia dalam berkomunikasi antar sesama manusia atau hubungan antara mereka. Interaksi antar konsumen dengan penyedia barang atau jasa yang sebelumnya dilakukan secara langsung bertemu secara fisik menjadi tidak langsung perdagangan jarak jauh. Satu, pengguna internet di media digital biasa dikenal dengan e-commerce. E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan promosi tenaga kerja dan produk melalui kerangka elektronik seperti TV, radio, dan PC atau organisasi web. Di sini saya persingkat langsung ke habis pendahuluan itu terbelakang, lanjut ke jual beli berdasarkan akad bayi takis secara al-taqs, berarti membagi sesuatu atau memisahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah, sedangkan secara istilah bayi taks adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan kredit dengan batas waktu yang sudah ditentukan dengan taman yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan taman bayar secara cash. Jual beli dengan sistem kredit tidak termasuk dalam praktik riba karena di dalamnya tidak mengandung unsur riba, menaikkan harga yang lebih sebagai bentuk toleransi atau memberikan kelonggaran untuk melangsungkan transaksi. Terus sini ada sistem jual beli platform e-commerce. Shopee adalah sistem kumpulan atau kelompok subsistem bagian atau objek setiap komponen baik fisik maupun imaterial yang saling berinteraksi dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Satu, cara membuat akun Shopee. Untuk bisa melakukan beli jual di platform Shopee, calon pengguna bisa login atau registrasinya sangat mudah. Calon pengguna pun bisa ikuti prosesnya berikut langkah-langkahnya. 2. Cara berjualan di Shopee. Platform Shopee berarti tujuan perusahaan atau Shopee adalah menyediakan tempat atau wadah untuk menampung penyalur atau penjual, menjual barangnya secara online. Berikut syarat ketentuan berlaku bagi calon penjual yang menggunakan aplikasi Shopee. 1. Klik saya, toko saya. 2. Klik tambah produk baru, tambah foto galeri atau foto di Instagram. 3. Isi semua informasi tentang produk yang dijual, nama produk, pencarian produk, kategori produk berbahaya, harga perubahan inventaris, grosir, dan biaya mengirim. 4. Klik simpan untuk segera menjual produk atau klik tunjukkan, lihat tampilkan produk di toko Anda. Anda menggugah 9 foto per produk hingga ukuran 2 MB dalam format JPEG atau JPNG. Lanjut saja ke rumusan masalah. Di sini saya membuat rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem jual beli online pada marketplace Shopee. 2. Bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Apakah jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah dalam ajaran agama Islam. Langsung ke metode penelitian. Saya membuat penelitian menggunakan metode penelitian library research dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis atau yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadikan tingkah laku setiap orang. 1. Ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu yang tadi, library research dengan menggunakan metode normatif yuridis atau yuridis normatif. 2. Pendekatan penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kepustakaan research dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis atau yuridis normatif, yaitu ada sumber data yang digunakan penelitian ini normatif yuridis ada dua jenis, yaitu satu data primer, dua data sekunder. Langsung ke teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data itu yang saya buat di sini: satu observasi, dua wawancara, tiga dokumentasi. Dan teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian dari penelitian tersebut. Teknik analisis data merupakan suatu pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman dalam suatu penelitian. Langsung studio review skripsi terdahulu 2018 sampai 2022. Di sini ada Ahmad Samangan, iya, pokoknya ada banyak di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke perjanjian pembahasan selanjutnya untuk mencegah timbulnya kerancuan dan ketidakjelasan dalam penafsiran serta membantu dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan penelitian. Berikut ini kerangka konsepnya. Satu, perjanjian jual beli. Di sini dalam jual beli, perjanjian tentu menjadi sesuatu hal yang harus ada dalam jual beli karena memudahkan bagi penjual maupun pembeli dalam transaksi. Bahkan sahnya jual beli juga tergantung bagaimana perjanjian yang dilakukan pada pembeli dan penjual. Satu, ada hubungan hukum. Dua, ada hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara subjek dan subjek hukum lainnya atau menggunakan subjek hukum yang berlandaskan aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Ketiga, penerapan hukum. Hukum jual beli online merupakan hukum negara undang-undang. Dalam aturan perniagaan online dapat diterapkan KUH Perdata secara analogis. Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sesuatu sebab yang halal. Langsung jual beli. Menurut fikih muamalah, jual beli menurut fikih muamalah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara pihak-pihak terkait. Dalam artian yang satu sebagai penjual artinya memberikan barang dan satunya sebagai pembeli, yaitu membayar barang tersebut. 5. Wan prestasi dalam transaksi jual beli online melalui fitur cash on delivery pada aplikasi marketplace. Penjual mengalami kerugian, dan di sini dapat dilihat baik pelaku usaha dan pembeli berpotensi melakukan ingkar janji. Wan prestasi berdasarkan keadaan di atas tersebut dapat isu-isu hukum yang menarik dan untuk dilakukan pengkajian hukum berdasarkan peraturan undang-undangan. Selanjutnya ada pelaku usaha dan customer. Setiap orang atau badan usaha baik berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia maupun tidak yang melakukan kegiatan di sana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian tentang penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan customer adalah pelanggan yang merupakan individu bisnis atau organisasi yang melakukan pembelian barang atau jasa baik bagi kepentingan diri sendiri. Yang ketujuh, cash on delivery. Cash on delivery atau yang populer dengan sebutan COD merupakan transaksi yang banyak diminati saat ini dengan mengizinkan customer melakukan pembayaran tunai setelah menerima barang pesanan. Metode ini menurunkan kemungkinan kekhawatiran pada pelanggan dalam melakukan jual beli online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.